kitab fikih ibadah ini, sebagaimana judul yang tertera di dalam pamflet adalah segala sesuatu yang membatalkan wudu. Yang mana wudu ini adalah salah satu syarat diterimanya seseorang ketika mengerjakan sholat, mau sholat fardu, mau sholat sunnah, bahkan mau sholat jenazah sekalipun, bahkan sujud syukur sekalipun, itu semuanya disyaratkan untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, makanya kalau orang dia mengerjakan sholat sedangkan dia belum tahu tata cara wudu yang benar, dan ternyata wudu yang selama ini dia lakukan ternyata wudunya salah, maka a'udzubillahi min dzalik, ditakutkan sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah berarti dia harus mengqadha sholatnya yang pernah dia lakukan sebelumnya. Nah, makanya disinilah pentingnya kita mengkaji ilmu. Di sini kita akan membahas tentang sesuatu yang membatalkan wudu. Terkadang kita ini karena keterbatasan ilmu atau keterbatasan pengetahuan kita, karena mungkin sering dengar orang ngomong atau sering mendengar orang-orang di sekitar kita mengatakan ini membatalkan wudu, itu membatalkan wudu, akhirnya kita nggak tahu pasti apa saja sih yang membatalkan wudu itu. Nah, makanya sekarang kita akan mengkaji segala sesuatu yang membatalkan wudu, sehingga seandainya tidak disebutkan di sesuatu yang membatalkan wudu ini, maka berarti dia tidak membatalkan wudu. Ya. Kalau masuk di dalam kategori ini berarti membatalkan wudu. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-khariju minal qubul awid dubur ala makan. Segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur. Kubul atau dubur itu apa? Kubul itu kemaluan. Mau kemaluan laki-laki atau kemaluan perempuan, pokoknya segala apapun yang keluar dari kubul atau dari kemaluan itu membatalkan wudu. Apakah harus sesuatu yang biasa atau yang jarang-jarang? Mau sesuatu yang biasa keluar atau yang langka keluar, itu tetap membatalkan wudu. Kalau yang biasa itu seperti apa? Ya seperti kencing. Ya. Terus yang nggak biasa itu seperti apa? Contoh, maaf, dia keluar darah misalkan dari kemaluan, atau dia keluar racing misalkan dari kemaluan, maka walaupun tidak keluar rupa air kencing, tapi yang keluar itu adalah darah atau cacing, atau bahkan di sebagian riwayat dikatakan atau angin. Loh, emang kemaluan bisa mengeluarkan angin? Kata para ulama, bisa. Terkhusus lagi kalau perempuan. Ya, kalau perempuan itu mengeluarkan angin juga kemaluannya. Ya. Jadi ini semua pokoknya segala sesuatu apapun yang keluar dari kemaluan atau dari dubur kita atau dari anus kita, maka ini semuanya membatalkan wudu. Mau sengaja atau nggak sengaja? Ya. Mau yang biasa keluar dari dua jalan tersebut atau sesuatu yang jarang-jarang atau yang langka sekali. Maka ini membatalkan wudu. Makanya ini
segala sesuatu yang keluar dari dua jalan ini, apapun bentuknya, mau biasa atau langka, membatalkan wudu. Ya. Terus kalau orang yang penyakit ambeien, ya, itu penyakit ambeien itu, mohon maaf, kadang-kadang suka keluar seperti daging, ya, dagingnya kan, daging dari anus tersebut. Itu bagaimana? Nah, di sini kata sebagian ulama dikatakan kalau tumbuhnya si daging tersebut atau keluarnya si daging tersebut itu dari dalam anus atau dari dalam dubur kemudian keluar, maka membatalkan wudu. Ya. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan karena ini ambeien ini adalah merupakan penyakit yang mana siapa sih yang mau punya penyakit tersebut, maka kata sebagian ulama, oh enggak, seperti ambeien itu tidak membatalkan wudu. Ya. Nah, ini segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur ini, pokoknya apapun bentuknya, termasuk madi dan wadi. Apa itu madi? Madi itu, nah ini harap kita perhatikan, madi itu adalah cairan yang keluar ketika kita syahwat. Nah, ini kalau orang-orang yang sudah menikah mungkin dia tahu, atau orang yang belum menikah tapi dia syahwat, ini biasanya madi ini keluarnya sebelum keluar mani. Ya, ketika kita sedang syahwat-syahwatnya itu ada yang namanya cairan, itu adalah namanya madi. Kalau kita punya wudu kemudian keluar itu madi, maka wudu kita batal. Dan madi ini najis, ya, hukumnya najis. Ada lagi madi ini juga biasa keluar selain sedang syahwat ketika apa? Ketika kita sedang dalam keadaan capek. Ya, kalau kita pernah misalkan lagi dalam kecapean banget, habis olahraga atau habis ngangkat barang atau habis kerja yang mana membutuhkan tenaga yang ekstra, itu biasanya ketika kita kelelahan ada cairan yang keluar dari kemaluan, biasanya nggak kerasa. Nah, ini namanya juga madi. Hukumnya najis dan membatalkan wudu. Ya. Ada lagi namanya istilahnya wadi. Wadi itu apa? Wadi itu cairan yang keluar setelah kencing, setelah buang air kecil. Ada lamun bahasa Sunda mah, kita habis kencing kadang suka pakerenyet. Nah, itu namanya wadi. Itu juga hukumnya najis dan membatalkan wudu kalau keluar. Bisa dipahami? Kecuali mani, ya, di dalam mazhab Syafi'i kecuali mani. Kalau mani ini ketika keluar dari kemaluan kita, ini hukumnya tidak wajib wudu atau tidak batal wudu, tapi mewajibkan mandi besar, ya. Bisa dipahami? Jadi misalkan kita ini, contohnya adalah gambarannya, kita ini punya wudu, ya. Kita punya wudu, tiba-tiba ngantuk, nundutan, tapi kita tidurnya ini duduk misalkan, kan. Karena kalau tidur dalam berbaring ini kan batal wudunya. Ini kita tidur duduk, nundutan, tiba-tiba di dalam tidur kita yang dalam keadaan duduk ini kita mimpi basah, misal. Ya. Ketika duduk kita mimpi basah. Apakah ketika bangun wudu kita batal? Enggak batal. Karena apa? Yang pertama dia tidurnya duduk, yang kedua dia keluar mani, bukan madi.
maka wudhunya tetap ada, tapi masih tetap kena kewajiban mandi besar. Ya, bisa dipahami. Jadi kalau mani ini dia tidak membatalkan wudhu, tapi diwajibkan untuk mandi besar. Ini yang pertama, ya. Jadi yang membatalkan wudhu tadi yang pertama pokoknya segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, dari jalan depan atau dari jalan belakang, ini hukumnya berarti dia batal wudhunya, apapun bentuknya, ya, kecuali mani, ya. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudhu adalah zawalul aqli binaumin aw ghairihi. Yang kedua adalah karena disebabkan hilang akal. Nah, hilang akal ini maksudnya gimana? Banyak penyebab kita hilang akal. Bisa dengan mabuk, bisa dengan pingsan, bisa dengan ayan, model telok atau kejang-kejang, ya sekalor, atau apalagi, atau tidur juga membatalkan wudhu, kecuali kata para ulama kalau dia tidurnya dalam keadaan duduk. Tapi ada 4 syarat kata para ulama. Tidur dalam keadaan duduk yang tidak membatalkan ada 4 syaratnya. Yang pertama, syarat yang pertama, kalau dia duduknya di situ, misalkan dia duduk di sini, kemudian bangun masih dalam keadaan di situ. Nah, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau seandainya dia tidur di situ, tiba-tiba bangun udah dalam keadaan terlentang, ini batal. Ya. Sama, nyandar juga tidak apa-apa. Tapi nanti ada, saya jelaskan di akhir. Ya. Kemudian syarat yang kedua, seseorang dia tidur duduk tidak batal. Yang kedua, kalau di antara, mohon maaf, pantatnya dengan dengan tempat duduknya ini betul-betul menekan gitu, ya. Jadi enggak renggang, ya, enggak renggang, nempel, enggak renggang. Kalau dalam keadaan renggang, maka batal wudhunya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah tidak ada orang yang memberi kabar kepada kita bahwasannya ketika kita tidur tadi dalam keadaan kentut misalkan, atau dalam keadaan melakukan atau kita mengerjakan sesuatu yang membatalkan wudhu. Seperti contoh apa? Maksudnya gimana? Maksud misalkan kita lagi hadir majelis kayak gini misalkan. Kita ini tidur, ya. Kita ini tidur, kemudian ada orang di sebelah kita ini ngasih tahu, "Tang, tadi saya dengar kamu itu kentut." Nah, maka kata para ulama, kalau ada yang memberi kabar, berarti tidurnya batal. Tapi kalau kita misalkan berada di tempat yang mana nggak ada orang, kita tidur sudah dalam keadaan mutamakin. Ya, mutamakin itu dalam keadaan pantat dengan si bumi ini, dengan si lantai tempat duduk kita ini nggak ada renggang misalkan. Kemudian kita tidur di situ, bangun masih di situ. Dan yang ketiga, kita nggak ada orang yang memberi kabar, walaupun pada kenyataannya kita kentut, tapi kita nggak tahu, dan bahkan nggak ada orang yang memberi kabar, batal. Ya. Kemudian yang keempat, orang yang orang yang melakukan tidur duduk ini orangnya mu'tadilal khilqah. Mu'tadilal khilqah itu apa? Dalam keadaan tubuh atau badan yang normal, ya. Kalau lurus tidak terlalu lurus, kalau gemuk tidak terlalu gemuk, itu mu'tadilal khilqah. Nah, jadi syaratnya kalau kita mau tidur duduk, tadi 4 ini syaratnya. Nah, terus gimana kalau kita dalam keadaan nyender? Apakah kalau kita duduknya nyender batal? Lihat, seandainya kalau kita nyender, si senderan ini diambil, kita bakal terjatuh, maka duduknya
tidur dalam keadaan duduknya hukumnya batal. Ini dikira-kirakan. Tapi kalau dia nyender, seandainya senderannya ini dihilangkan, dia masih tetap dalam keadaan mutamakin, masih tetap dalam keadaan seperti ini, ya, maka tidak batal. Kemudian tidur dengan ngantuk itu beda, ya. Tidur dengan ngantuk itu beda. Kalau tidur itu dia mimpi, ya. Ketika tidur dia melihat sesuatu mimpi. Tapi kalau ngantuk, kata para ulama, dia antara akalnya ini hilang sama enggak, sehingga seandainya ada orang yang di sekitar ini ngobrol atau ngomong ini kedenger, tapi kita nggak paham dia sedang ngobrol apa. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya ngantuk. Sehingga kalau ngantuk itu tidak batal wudu, ya. Walaupun dalam keadaan terlentang misalkan, itu tidak batal. Tapi kalau tidur, itu sudah pasti hilang akal. Tidak bisa dipahami sampai sini. Nah, itu kategori yang kedua yang termasuk yang membatalkan wudu kita. Ya. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan sampai sini? Kalau cacingan gimana? Kalau lagi cacingan tuh, wudu kan sering keluar cacing. Oh, terus-terusan keluar cacing. Nah, iya. Orang yang terus-terusan keluar cacing atau orang yang terus-terusan keluar terus-terusan, ada lagi orang yang salisil bol kalau kata para ulama istilahnya, atau dia terus-terusan keluar air kencing, geser. Jadi sudah ditahan sekian sekuat apapun dia masih tetap keluar itu air kencing, maka kalau seperti itu ada udzur, ya, atau ada pengecualian. Pengecualiannya gimana? Ya nanti ada tata caranya ketika dia wudu. Seperti yang telah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, dia tidak boleh wudu kecuali harus sudah masuk waktu sholat. Ketika sudah masuk waktu sholat, dia harus dibersihkan terlebih dahulu, harus suci terlebih dahulu, bebok dan lain sebagainya. Setelah itu, si kemaluannya dipakaikan sesuatu yang bisa menahan agar tidak keluar, ya, misalkan bisa diikat atau pakai kalau perempuan pakai pembalut misalkan. Itu setelah itu langsung wudu, setelah wudu harus langsung sholat. Nah, nanti ketika di sholat tiba-tiba terasa keluar air kencingnya, atau orang yang istihadah terasa keluar darahnya, maka itu dimaafkan karena dia udzur, ya. Udzurnya terus-terusan, nggak bisa dicegah mau gimana pun, ya. Nah, itu seperti itu. Kita lanjutkan. Yang ketiga, kategori yang ketiga yang membatalkan wudu adalah wayan kudul wudu masuk kubuli adamiyyin au duburihi minhu au min ghairihi bi batinir rahah wa butunil asabi' kabiran au saghiran walau waladahu walau mayyitan. Syarat yang ketiga adalah kita menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, atau menyentuh lubang anus dengan apa? Dengan telapak tangan. Telapak tangan yang dalam ini, ya, bukan yang luar, tapi yang dalam. Ini kita menyentuh kemaluan atau lubang anus dengan telapak tangan yang ini membatalkan wudu, mau punya dirinya sendiri atau punya orang lain, walaupun punya mahramnya sendiri atau enggak, walaupun itu dalam keadaan mayit, orang yang sudah meninggal misalnya, kita sentuh kemaluan, itu juga membatalkan wudu. Kecuali kalau kita menyentuhnya
pakai telapak tangan yang luar, bukan yang dalam ya. Pakai yang luar. Atau ada para ulama misal bukan pakai telapak tangan, bukan pakai telapak tangan yang luar, tapi pakai sela-sela jari. Kira-kira boleh apa enggak? Boleh kata para ulama ya. Misalkan kita menyentuh kemaluan pakai telapak tangan yang luar atau pakai sela-sela jari ya sini. Ini tidak membatalkan wudu. Makanya seandainya kita misalkan mohon maaf menyentuh kemaluan kita seperti ini dalam keadaan kencing, itu tidak batal. Betul nggak? Betul nggak? Batal nggak? Batal. Nah, jadi dan dengan syarat lagi min ghairi ha'il, dengan tanpa adanya penghalang. Kalau ada penghalang seperti apa? Tertutup sarung atau tertutup celana ya, maka itu tidak batal ya. Yang batal siapa? Yang batal orang yang menyentuh dan orang yang disentuh. Kalau orang yang disentuhnya ini adalah bukan mahram ya. Bisa dipahami sampai sini? Jadi menyentuh kemaluan atau menyentuh lubangnya ya, lubang dari anus, itu membatalkan wudu dengan syarat tanpa adanya penghalang atau menyentuhnya dengan telapak tangan yang dalam. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini yang banyak kadang-kadang kita tidak sadar. Yang keempat ini bersentuhannya dua kulit laki-laki dengan perempuan. Jadi syarat yang pertama, laki-laki dan perempuan yang bersentuhan, yang kedua-duanya ini sudah besar. Kedua-duanya sudah besar. Maksud sudah besar di sini umur berapa? Para ulama mengatakan umur 7 tahun. Ya. Jadi kalau ada anak umur 7 tahun bersentuhan dari 7 tahun ke atas ya, seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya ini umurnya 7 tahun ke atas, yang dua-duanya ini nggak ada hubungan keluarga apapun, artinya bukan mahram, dan juga bersentuhannya ini dengan tanpa adanya penghalang, maka membatalkan wudu. Yang bukan mahram itu siapa saja? Kalau dari laki-laki ya, mahramnya ada berapa? Ada sekitar 14, 17 ya, 18. Yang pertama, dia tidak batal wudunya, atau yang termasuk mahram bagi laki-laki yang pertama, ummahatukum, ibunya ya, ibu kandung yang melahirkannya ke atas. Yang kedua, anak perempuannya. Yang kedua, anak perempuannya ini nggak batal wudu. Kemudian yang ketiga, saudara perempuannya, adik atau kakak perempuan, ini tidak batal wudu. Kemudian yang ketiga, anak saudara kita, maksudnya ponakan kita ya, ponakan perempuan kita, mau itu dari kakak atau adik kita yang laki-laki, atau dari adik atau kakak kita yang perempuan, pokoknya ponakan perempuan itu tidak batal. Berarti berapa?
Berapa? 4, 6. 5 ya. Dihitungnya 5. Kemudian siapa lagi yang termasuk tidak membatalkan wudhu? Sama nenek. Wajad dan hukum nenek. Maaf, bukan 7 tapi 6 ya. 4. Berarti berapa? 16. Kemudian yang 6 berikutnya adalah saudara sesusuan. Siapa saja? Ya ini yang 6 juga ya. Jadi kalau kita misalkan disusui oleh seorang ibu, yang mana ibu ini orang lain, kita disusui dengan misalkan namanya fulana, kita disusui oleh fulana, maka semua yang ada saudara dengan fulana ini semuanya menjadi mahram. Siapa saja? Dia kalau punya anak perempuan, dia kalau punya saudara perempuan, dia kalau punya paman bibi perempuan, kalau dia punya, pokoknya seperti tadi 6 juga. Nah, kemudian yang 4-nya siapa yang termasuk mahram? Ini dari segi pernikahan. Yang pertama adalah mertua. Ya. Mertua perempuan ini tidak membatalkan wudhu. Yang kedua, menantu perempuan tidak batal wudhu. Kemudian yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah robibah. Robibah itu kalau misalkan ada seseorang dia nikah dengan seorang janda, yang mana jandanya ini bawa anak perempuan, maka si anak perempuannya ini jadi mahram orang tersebut, tapi dengan syarat kalau sudah digauli ya. Kemudian yang terakhir adalah zaujatul ab, kalau bapak kita punya istri banyak, misalkan punya 2 atau 3, punya 4, maka istri-istrinya bapak kita itu semuanya mahram dengan kita. Artinya ketika kita bersentuhan tidak batal wudhu. Kemudian pertanyaannya, kalau istri kenapa batal wudhu? Jadi kawin. Kenapa istri batal wudhu? Ya karena memang bukan mahram kita ya. Istri itu bukan mahram kita. Kalau istri kita itu mahram, berarti kita nggak boleh menikahinya. Karena yang dimaksud mahram itu apa sih? Orang yang diharamkan untuk dinikahinya, itu hukumnya mahram. Sedangkan kalau orang yang bukan mahram itu boleh dinikahi. Sehingga ketika kita bersentuhan ini batal wudhu kita ya. Bisa dipahami sampai sini? Kecuali ini syaratnya tadi kalau kulit ya, yang bersentuhan ini kulit. Kalau yang bersentuhan itu misal ini dikatakan illa duqran atau sya'ran atau sinan atau juz'an munfasilan, kecuali kalau yang bersentuhannya ini kuku misalkan, atau yang bersentuhannya ini rambut misalkan, atau yang bersentuhannya ini gigi, atau anggota tubuh yang sudah munfasil. Artinya misalkan kita pernah melihat ada orang yang dia tabrakan sehingga bagian dari tubuhnya ini terpisah, misalkan jarinya ini patah dan terpisah entah kemana. Kemudian pada suatu hari ada orang dia menemukan, kira-kira batal nggak orang yang menyentuhnya? Maka nggak batal kata para ulama. Kalau seandainya kita punya wudhu, kita menyentuh si si juz munfasil ini, si bagian dari tubuh orang ini kita pegang, apakah batal? Maka nggak batal kata para ulama. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan apa enggak? Nah, sehingga kadang-kadang di antara kita ini menganggap anaknya bibi kita atau anaknya paman kita itu dikira mahram. Ya, ini bukan mahram.
Wudu, kalau kita punya wudu kemudian kita bersentuhan dengan anaknya paman kita atau anaknya bibi kita, siapa berarti sepupu ya, kalau kata bahasa Indonesia itu sepupu. Sepupu kita itu bukan mahram ya. Sehingga kalau kita bersentuhan wudu kita batal. Sampai sini bisa dipahami ya. Ada pertanyaan atau cukup? Kita misalnya umur 7 tahun itu kan belum balik. Itu katanya. Pokoknya umur 7 tahun ke atas, walaupun dia belum balik. Ya, jadi yang dimaksud kabir di sini orang yang sudah besar di sini adalah kata para ulama, kalau dia laki-laki, jadi di sini ada qobid atau ada batasan sebetulnya. Kalau laki-laki, kapan dia dikatakan sudah besar? Mohon maaf, kalau dia punya satelit bisa berdiri, ya. Walaupun dia masih belum balik. Ya. Kata para ulama, intisyarul dzakar, ketika dia satelitnya bisa berdiri, maka berarti dia sudah besar walaupun belum balik. Terus kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan dia mailul qalb, kata para ulama, hatinya sudah condong. Artinya condong apa? Kadang ada orang yang masih umur umur 6 tahun, 7 tahun udah tahu mana yang ganteng. Si itu Asep, berarti dia sudah besar kata para ulama. Maka ijma ulama atau kesepakatan para ulama biasanya umur 7 tahun. Jadi kalau kita bersentuhan dengan anak-anak TPQ, misalkan kalau orang-orang yang dia ngajar di TPQ, hati-hati. Kalau dia sudah umur 7 tahun ke atas, kalau bisa jangan salaman atau jangan bersentuhan. Kalau terpaksa harus salaman, kita harus dibalut tangan kita dengan apa? Misalkan dengan sorban atau dengan apa, sehingga tidak langsung bersentuh antara kulit dengan kulit ya, karena itu dikatakan batal wudu. Sampai sini cukup ya. Ini kan orang dia, tapi dia mengatakan atau wajibkan jadi kasih tahu tidak bagaimana. Kalau misalnya lagi duduk ini, kan akhirnya begitu, kita di sampingnya, ya. Atau diwajibkan kasih tahu. Misalkan ada orang dia sedang duduk dalam keadaan tidur, kemudian kita orang yang di sebelahnya mendengar dia ini kentut, misalkan, kasih tahu, harus kasih tahu, ya, harus kasih tahu. Ada lagi pertanyaan? Enggak. Untuk zawal akli, hilang akal, apakah ada batasan berapa detik, berapa menit? Ini terjadi seperti ini ya, dikarenakan kaget atau namun awal kenal sok ruas deh, latah itu kan tidak itu kan ya, hampir sama dengan zawal akal tuh. Apa yang dilontarkan tidak dipikir oleh akal. Nah itu apakah masuk zawal akal? Orang yang kaget ya, atau yang latah, spontanitas. Untuk orang yang latah atau kaget nggak termasuk hilang akal, nggak termasuk hilang akal. Ya, nggak termasuk ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Jadi kesimpulannya adalah kalau tidak ada di 4 kategori ini, maka wudu kita tidak batal. Mau dia makan, mau dia minum, mau dia rokok misalkan, yang penting dia tidak melakukan 4 hal ini, maka berarti tidak batal. Nah, ini kadang-kadang kita ini karena mendengarkan orang yang sudah dijadikan kebiasaan, tadi kamu makan, wudunya batal, harus wudu lagi. Enggak ya, yang penting tidak melakukan 4 hal ini. Jadi 4 hal ini harus betul-betul kita hafalkan, harus betul-betul kita tahu, yang sekiranya kita nggak usah nanya lagi.
Kadang-kadang suka ada, Beb, saya keluar umbel, batal nggak wudunya? Ada nggak di sini, di tempat ini? Itu selalu ditanyakan, dimanapun itu. Ya. Atau, Beb, saya habis makan, kira-kira wudu saya batal? Nggak batal. Ini pokoknya tadi ya. Terus apalagi, Beb, tadi saya keluar darah, kira-kira batal nggak? Nggak batal. Nah itu kan darah itu najis, iya najis, tapi nggak batal. Terus yang diwajibkan apa? Ya kamu bersihkan darah tersebut. Ya. Atau misalnya lagi tanya, Bib, saya tadi bersin batal nggak wudu? Bib, saya tadi bersendawa atau derap batal nggak? Di dalam mazhab Syafi'i tidak batal. Apalagi nangis, apakah membatalkan wudu? Nggak batal. Ya. Batuk batal nggak batal. Kadang-kadang orang-orang ini karena dia masya Allah, tabarakallah, karena takut wudhunya ini batal, sehingga apapun yang dia pernah ngalami dia tanyakan semuanya. Nah, makanya di sini pokoknya kalau enggak ada di 4 hal ini tadi, maka wudhunya tidak batal. Bisa dipahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari kita, dan juga bisa kita informasikan kepada teman-teman kita atau saudara kita yang masih belum mengerti khususnya tentang bab yang membatalkan wudu. Allah alam bisawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa lahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.